Hai Adika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone flagship yang biasanya memiliki selling point selfie kamera yang cantik. Tapi tiba-tiba smartphone yang satu ini masuk ke segmen gaming. Dan inilah ketika Vivo Rasa ROG. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Vivo Eco 3 5G Monster Edition yang kemarin sudah kita unboxing dan saya beli ini dari AliExpress sekitar 7,6 dengan total ongkir dan juga pajak bea masuk itu totalnya sekitar 9,2 juta. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan seperti semua flagship di tahun 2020, Eco 3 5G ini menggunakan bahan material sandwich glass atau depan belakangnya udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Kemudian untuk frame tulangnya juga udah pakai aluminium. Memang feel flagshipnya ini ketika dipegang kerasa banget. Cuman menurut saya untuk smartphone dengan ukuran 6,44 inch Vivo Eco 3 5G ini lumayan berat dengan bobotnya 215 gram. Sementara untuk Pocophone F2 Pro yang kita review kemarin dengan layar 6,67 inch, bobotnya menurut saya masih acceptable dengan 218 gram. Kemudian untuk desainnya sama sekali tidak terlihat gaming meskipun ada gimmick Monster Edition. Desainnya ini cukup humble dan juga low profile, tapi Vivo Eco ini juga memiliki tombol shoulder trigger L1 dan R1 yang feel-nya ini menurut saya keras, lumayan keras banget. Jadi kalau kalian tidak bermain game kemudian kalian coba tekan-tekan seperti ini, rasanya mirip seperti menekan casing. Cuman ketika in game karena dia memiliki fitur 4D vibration, jadi masih sedikit kebantu lah karena ketika dipencet akan kerasa getar-getar. Dan kalau kalian pernah squeeze HTC U11 dan juga Google Pixel yang memiliki fitur squeeze, feel-nya itu sama seperti itulah. Jadi tidak ada fisik tombol yang kerasa kecuali kalian aktifkan 4D vibration-nya. Yang awal-awal menurut saya memang agak susah, cuman kalau udah 2 hari, 3 hari udah beradaptasi, menurut saya sih cukup nyaman. Dan untuk shoulder trigger L1 R1-nya ini juga udah cukup akurat, minim banget delay dan juga udah cukup responsif. Kemudian seperti semua flagship lain, Vivo Eco 3 5G ini juga punya haptic feedback. Tapi berbeda dengan flagship lain, menurut saya haptic feedback dari Vivo Eco ini bener-bener nyaman banget, hampir sama feel-nya dengan Google Pixel. Sementara untuk flagship lain yang masuk ke segmen gaming seperti Nubia 5G dan juga Black Shark yang pernah saya review, itu haptic feedback-nya kayak nggak teratur. Jadi ketika kita tekan fingerprint contohnya ya, itu bakalan geter semua areanya. Sedangkan untuk Eco 3 5G ini hanya geter di area yang kita tekan, yang menurut saya enak banget, jadi mirip seperti Google Pixel. Untuk performanya karena udah pakai Snapdragon 865 jadi ya udah kenceng. Cuman performa unboxing kita kemarin itu masih pakai normal mode. Sementara untuk Vivo Eco 3 ini ternyata memiliki 3 performa mode di settingan baterainya. Jadi ada low power, ada normal, dan juga ada monster mode. Dan ketika saya tes ulang pakai monster mode ini memang ada penambahan di Antutu 8-nya dengan skor sekitar 580.000. Dan yang menarik ketika kita pakai monster mode ada animasi seperti Naruto dan Kyuubi bersatu. Jadi warnanya kuning dan juga ada efek-efek komik kayak Naruto gitu ya. Dan yang unik lagi semua ikonnya ini berubah. Jadi kalau pakai monster mode, ikonnya akan terlebih terlihat gaming. Kalau misalkan pakai normal mode dan juga low power mode, ikonnya akan terlihat lebih kalem. Dan menurut saya fitur ini akan membantu banget buat kita. Jadi kita bisa tahu Vivo Eco ini lagi di mode mana tanpa harus masuk ke setting kemudian baterai. Jadi kita tinggal lihat ikonnya aja. Oh berubah, berarti dia udah pakai mode QB. Kemudian untuk memori RAM-nya, unit yang kita review ini memiliki kapasitas 6GB LPDDR5, jadi udah kenceng. Dan untuk storage-nya memiliki kapasitas 128GB UFS 3.1 yang diklaim 30% lebih kenceng dari UFS 3.0. Dan memang ketika saya tes head to head dengan OnePlus 8 Pro yang memiliki tagline Lead the Speed dengan RAM 12GB tapi memori internalnya masih UFS 3.0, speednya lebih kenceng Vivo Eco dengan UFS 3.1-nya. Kemudian untuk membuka game, Eco juga lebih cepat ketimbang OnePlus yang memiliki RAM 12GB.
Untuk performa gamingnya, walaupun yang kita review ini adalah varian RAM 6GB, tapi nggak ada masalah sama sekali. Untuk game-game berat yang ada di 2020, terutama Android ini, semua game lancar jaya tanpa ada kendala. Dan untuk temperaturnya juga aman-aman aja, masih di bawah 40 derajat Celcius. Kemudian untuk Ultra Game Mode-nya ini menurut saya menarik karena ada Sound Location Training Center, yang ketika kita pilih game PUBG, akan ada menu Sound Location Training Center ini. Dan kita bisa latihan dengan suara footstep dan juga gunshot. Jadi Vivo akan memberi contekan gimana karakter suaranya, dari arah mana saja suaranya, bagaimana karakternya, dan lain-lain. Dan kita juga dikasih kayak semacam kuis, jadi kita disuruh tebak suaranya dari mana. Jadi seperti kuis ujian online. Dan menurut saya fitur ini agak curang ya, karena Vivo memberikan karakter suara bagaimana footstep dan juga gunshot ketika memainkan PUBG. Kemudian untuk fitur lain ada 4D vibration, dimana ketika kita firing akan getar HP-nya dengan haptic feedback yang menurut saya lebih terarah ya ketimbang Nubia dan Black Shark. Cuman kekurangannya dibandingkan dengan Nubia dan Black Shark, game space dari Vivo Eco 5G ini opsinya masih terbatas. Kita tidak dikasih opsi untuk monitoring CPU, GPU, temperatur, dan juga frame rate. Tapi ketika in-game menunya akan lebih banyak, contohnya seperti Eagle Eye View, di mana profil gambarnya akan otomatis di-enhance untuk menonjolkan musuh. Sama seperti di Nubia. Di Nubia itu juga malah banyak banget enhance profile gamenya. Jadi ada kategori gamenya, kalau misalkan game MOBA enhance-nya seperti ini, FPS enhance-nya seperti ini. Cuman kalau misalkan di Vivo Eco 5G ini cuman satu aja, yaitu Eagle Eye View. Kemudian juga ada fitur voice changer, dimana kita bisa merubah suara kita dengan karakter yang lucu-lucu dan imut-imut. Sayangnya nggak ada suara Google, karena saya pernah nonton player PUBG main bareng sama Google Voice Assistant ya, suaranya Google. Dan menurut saya itu lucu banget sih. Jadi kalau misalkan ada voice changer untuk Google, wah, itu menurut saya akan lebih menarik. Kemudian dari segi layar, sayangnya dengan Snapdragon 85 ini layar dari Vivo Eco 5G masih pakai 60Hz. Menurut saya minimal sih harusnya udah 90Hz lah. Sedangkan di seri bawahnya yang lebih murah yaitu Eco Neo 3 itu udah pakai 144Hz. Bedanya memang kalau misalkan Eco Neo itu panelnya masih pakai IPS, sedangkan untuk Vivo Eco 5G ini udah pakai AMOLED dengan 800 nits dengan fitur XDR 10+. Dan kalau kalian gunakan untuk streaming Netflix ataupun YouTube, menurut saya detailnya ini udah gila-gilaan, udah jernih banget lah layarnya. Tapi untungnya Vivo Eco 3 5G ini punya touch sampling 180Hz. Jadi kalau digunakan untuk main game masih kerasa smooth dan responsif. Meskipun secara panel layar belum 60Hz, tapi ketika kita touch samplingnya ini udah 180Hz. Jadi feel-nya itu seolah-olah kayak 180Hz. Jadi meskipun di game kita cuma dapat stuck di 60 FPS karena dia sudah memiliki touch sampling 180Hz, ketika kita bermain game kompetitif itu akan lebih kerasa smooth, kerasa lebih responsif dan akurat. Kemudian di bagian layarnya ini juga terdapat selfie kamera yang kecil banget ukurannya, tapi secara resolusi cukup besar dengan 16 megapiksel. Kemudian Vivo Eco 5G ini juga udah dapat screen protector bawaan yang udah terpasang, tapi kalau diperhatikan cutting holes-nya ini kurang rapi. Jadi masih terlalu besar dan kurang pas dengan selfie kameranya. Kemudian untuk kamera belakangnya memiliki quad kamera dengan kamera utamanya 48 megapiksel untuk lensa wide, kemudian 13 megapiksel untuk telefoto, 13 megapiksel lagi untuk ultra wide, dan 2 megapiksel untuk lensa depth. Kemudian untuk charger bawaannya 55 watt dan emang kenceng sih, 30% ke 94% itu cuman butuh 26 menit. Jadi seharusnya 0 ke 100% nggak akan lebih dari 1 jam. Kemudian untuk daya tahan baterainya juga lebih awet ketimbang Nubia 5G yang pakai 144Hz kemarin, karena memang refresh rate layar yang 60Hz ini tidak terlalu mengkonsumsi baterai yang tinggi. Kemudian untuk fitur-fitur lain juga udah fleksibel banget, seperti ada NFC, kemudian ada in-display fingerprint, yang animasi fingerprintnya ini pilihannya lumayan banyak menurut saya. Cuman kekurangannya kalau saya lihat di GSM Arena ya, dia tidak memiliki sertifikasi IP-IP-an untuk debu ataupun air. Jadi kayaknya emang nggak ada. Kemudian dia juga tidak memiliki fitur wireless charging. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Vivo yang memiliki rasa handphone gaming seperti ROG. Dan kesimpulannya menurut saya sih, dengan harga 7,6 kalau misalkan masuk Remik Indonesia ini bakalan menjadi HP yang menarik.
Ya masuk ke Indonesia mungkin sekitar 8 atau 9 menurut saya masih bisa menjadi opsi yang menarik. HP gaming iya, HP dengan kamera iya. Kemudian dari segi desain juga low profile, humble, nggak terlalu terlihat gaming. Jadi buat kalian yang nggak suka dengan desain gaming, Vivo Eco 5G ini masih masuk. Kekurangannya menurut saya dengan Snapdragon 865 minimal refresh rate layarnya seharusnya sih udah 90 Hz. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Vivo Eco 3 5G kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.